Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, sejahtera, dan kuat buat saudara dan keluarga. Kita akan kembali lanjutkan redefining the church, meredefinisi kembali apa itu gereja, siapa itu gereja. Kalau sudah tanya tukang beca, gereja GBI ini di mana? Mereka akan langsung ingat gedung, merek. Jadi itulah pemahaman umum tentang apa itu gereja. Tapi kita sedang bicara tentang bukan pandangan umum atau pandangan manusia apa dan siapa gereja. Tapi kita bicara tentang pandangan Tuhan tentang apa itu gereja dan siapa yang dimaksud dengan gereja. Siapa yang dimaksud dengan jemaatnya Tuhan itu. Dalam Matius pasal yang ke-16, kemarin kita sudah bahas di Redefining Part 2. Dikatakan sana di atas batu karang ini, dan batu karang di situ bukanlah Petrus, bukanlah manusia. Ya, tapi batu karang di situ berbicara tentang manusia yang memiliki revelation. Jadi bukan individunya, jadi jemaat gereja itu. Ya. Tetapi batu karang di situ adalah revelation. Batu karang di situ adalah pengenalan pribadi yang Petrus miliki akan siapa Yesus. Pengalaman dengan Roh Kudus membuka dan mencelikan mata rohnya untuk melihat dan memahami siapa Yesus sebenarnya. Kata jemaat dalam Matius pasal yang ke-16 dipakai kata ekklesia. Ekklesia itu bahasa Yunani-nya. Just itu Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ekklesia yang artinya adalah ini, the call out one. Dipanggil keluar ya, untuk assemble, dipanggil keluar, kemudian kumpul bersama-sama, menghadap raja di atas segala raja, kemudian membahas dan memutuskan nasib kota atau nasib generasi dan nasib bangsanya. Inilah kata eklesia artinya. Makanya saya senang salah satu sinode di Indonesia itu Assemblies of God. Itu di Indonesia diterjemahkan sidang jemaat Allah. Jadi jemaat yang percaya Yesus ini ketika kumpul sama-sama tujuannya nih untuk bersidang. Bukan untuk sebuah acara ritualistik, penyembahan ibadah yang ritual. Karena itu adalah hubungan yang pribadi, penyembahan itu. Jadi ketika kumpul jemaat ini untuk bersidang. Nah, kalau bersidang berarti pertama ada perkara. Yang kedua ada kasus. Ketiga ada keputusan. Jadi ini pemahaman tentang gereja sebenarnya atau jemaat ini. Sidang jemaat Allah. Jadi kalau kumpul sama-sama kita itu sedang bertemu dengan Tuhan Hakim dan Raja di atas segala raja untuk bersidang. Masalah-masalah apa yang ada di kota, masalah apa yang ada di bangsa, masalah apa yang ada di masyarakat. Jemaat kumpul sama-sama, bertemu dengan Tuhan, mengadukan masalah apa saja dan mendengarkan arahan dari Tuhan kepada gereja, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini dalam kota, bangsa, generasi. Seperti hari ini, masalah COVID, pandemi, narkoba, aborsi, kemiskinan, ketidakada kerjaan. Ya. Ini masalah-masalah yang ada dalam sebuah bangsa. Yang ketika kita sebagai jemaat Tuhan Yesus kumpul sama-sama, entah online ataupun onsite hari ini, tujuannya adalah ini, untuk kita memutuskan nasib kota, nasib bangsa kita ke depan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Inilah
panggilan atau jati diri status kita sebagai jemaat Tuhan Yesus, dia katakan demikian. Siapakah jemaat itu statusnya? Seperti apakah? Lihat ayat ke-9. Dia berkata begini, inilah gereja Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. So, gereja Tuhan Yesus di bangsa ini adalah disebut kamulah bangsa yang terpilih, bangsa pilihan. Karena memang eklesia itu adalah terdiri dari orang-orang yang spesifik dipanggil dan dipilih. Ya, seperti ketika Pak Jokowi membentuk kabinet jadi presiden. Ya, tentunya dia lewat sebuah proses panjang melihat track record-nya kalau itu memilih menteri-menteri ya. Dan baru kemudian dia panggil mereka ketemu dengan presiden, menjabarkan visi misi Indonesia maju ke depan. Mau enggak? Apa programmu? Apa yang kamu akan buat kalau kamu jadi menteri pendidikan? Apa yang kamu akan buat kalau kamu jadi menteri kesehatan, menteri ekonomi? Nah, itu dipanggil keluar. Nah, sama kita sebagai gereja Tuhan Yesus, sekali lagi gak bicara gedung ya, atau merek, tapi setiap kita orang percaya di bangsa ini, kita adalah bangsa yang terpilih. So a church is a nation within a nation. Jadi kita gereja Tuhan di bangsa ini adalah sebetulnya sebuah bangsa atau etnos dalam sebuah bangsa. Kenapa? Sebab kita memiliki konstitusi sendiri. Kita memiliki budaya sendiri, cara hidup yang berbeda dengan bangsa ini. Karena setiap kita orang yang percaya adalah kita warga kerajaan surga. Bangsa yang terpilih itu. Ya. Jadi kita tidak boleh sama pola hidup kita dengan orang-orang Indonesia yang lain. Yang nggak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Kamu adalah bangsa yang terpilih, ingat itu. Jadi kalau saudara pengikut Isa Al-Masih, saudara masuk bagian ayat ini. Engkau orang yang dipilih. Bangsa dipilih. Imamat yang rajani. Saudara bukan cuma imam, tapi saudara juga raja. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bukan cuma bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaannya. Supaya tujuannya ini. Ini tujuan kenapa saudara ada di sini. Kenapa gereja ada di bangsa ini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi tujuan kita gereja ada di bangsa ini adalah memberitakan. Kita jadi ambassador, jadi juru bicara, jadi mulutnya Yesus Tuhan kepala gereja. Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan melakukan perkara yang besar kepada dunia. Tidak ada karya yang lebih besar selain Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga bagi kita. Perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi inilah siapa saudara, jemaat Tuhan. Inilah siapa saudara sebagai gereja. You are the chosen, seorang yang dipilih. Sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita adalah anak-anak terang. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah imam, kita adalah raja, kita adalah bangsa yang kudus, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, kita adalah bangsa yang terpilih. This is who you are. Inilah jati dirimu yang sejati sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus. Oke? Inilah siapa saudara. Dan saudara punya misi. Misinya adalah memberitakan, memproklamirkan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggilmu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya dipanggil keluar dari kegelapan 37 tahun yang lalu. 37 tahun yang lalu. Saya dipanggil 39 tahun yang lalu.
tahun 82, saya dipanggil keluar dari gelap. Gelap bicara tentang hidup tanpa harapan. Gelap berbicara hidup tidak bisa lihat arah dan tujuan. Gelap berbicara tentang dosa. Tapi dia panggil saya keluar. Ketika saya mendengar suaranya di gereja itu tahun 82. Aku mengasihi kamu, aku mati buat kamu. Dan itu menjadi titik awal. Saya menjadi jemaat Tuhan Yesus Kristus 39 tahun yang lalu. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan bersyukur selama 37 tahun, sejak tahun 84 sampai hari ini yang saya hidupi. Saya imam, saya raja, saya memberitakan perbuatannya yang besar. Dan kita semua dipanggil untuk melakukan yang sama. Remember, sebagai jemaat Tuhan Yesus, kamu adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus. Engkau kepunyaan Allah sendiri. Engkau adalah imam, engkau adalah raja, dan engkau punya tugas sebagai jemaat Tuhan Yesus, yaitu untuk memproklamirkan perbuatan Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara, bersukacita dengan siapa diri saudara hari ini. Oke, God bless you. Tuhan memberkati saudara.